Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang hadir di tempat ini. Hari ini aksi damai jilid yang kelima kami lakukan untuk mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Di tempat ini juga aliansi ini terbentuk tanggal 10 Desember 2021. Di tempat ini aliansi terbentuk untuk bersuara mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Kami terdiri dari 40 gabungan dari organisasi pemuda, ormas-ormas yang ada bersama dengan kita di sini, ada LSM, ada jaringan, semua bersepakat untuk tetap konsisten mengawal mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Kita tepuk tangan dulu untuk para aliansi. Saudara-saudara, hari ini seperti yang sudah disampaikan, 3 acara yang akan kita buat. Panggung rakyat, diskusi bersama Om Buang Sine dan juga pakar hukum yang sudah hadir, pakar psikologi, dan yang terakhir kita tutup kegiatan kita dengan bakar lilin bersama untuk matinya keadilan di Polda NTT sebentar. Jadi saya menghimbau kepada kita semua yang terlibat dalam kegiatan ini, tolong agar sebentar jangan pulang. Mari sama-sama kita satu suara, satu komando, kita menuju Polda, kita bakar lilin di sana sebagai tanda matinya keadilan. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang hadir di tempat ini, kami tetap berdiri menjadi satu aliansi yang berdiri teguh karena satu, Lael Makabe, Astrid Manafe. Saya ulang ya, Lael Makabe dan Astrid Manafe. Kami tidak mau bahwa ke depan untuk generasi penerus kita ada orang-orang yang mengalami ketidakadilan seperti Lael Makabe dan Astrid Manafe. Kami tidak mau. Untuk itu kami konsisten untuk berdiri sampai sekarang. Kami semua punya pekerjaan, kami semua punya keluarga. Tetapi untuk kemanusiaan kami tetap berdiri di sini. Kami menguji komitmen kami masing-masing. Untuk itu kami mengajak Bapak Mama, Saudara semua yang ada di tempat ini untuk sama-sama mengawal kasus ini sampai selesai. Tanggal 20 Desember 2021, aksi damai jilid pertama kami lakukan di Polda NTT dan gagal ketemu Kapolda. Tanggal 23 Desember 2021, aksi damai jilid 2 kami lakukan di Polda NTT, gagal ketemu Kapolda. Tanggal 28 Desember, berkas perkara dari Polda dilimpahkan ke Kejati. Tanggal 30 kami melakukan aksi damai di DPRD dan juga di Kejati untuk mengetuk pintu hati para petinggi itu supaya juga bisa mengawal kasus ini bersama-sama. Dan itu pun kami gagal untuk bertemu para pimpinan. Tanggal 10 Januari 2022, aksi damai jilid 4 kami lakukan. Aksi damai jilid 4 kami lakukan. 1, di depan Gubernur NTT, kami ditolak. Kami diberikan kasat Pol PP. Untuk apa kami bertemu beliau? Di DPRD, tidak ada satu orang pun wakil rakyat yang keluar. Ditolak di DPRD. Di Polda NTT, untuk kali keempat kami ditolak di Polda NTT. Kami ditolak untuk ketemu dengan Kapolda NTT. Kami sudah bersurat untuk minta audiens tanpa melakukan aksi, ditolak. Kami melakukan aksi, ditolak. Sampai sekarang kita bertanya, kenapa sampai sekarang ini kasus ini belum menemui titik terangnya? Harusnya Kapolda itu bisa mempertanggungjawabkan. Bagi kami, Kapolda lama pergi bukan karena prestasi, tapi meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak bagi NTT, bagi masyarakat NTT. Saya ingatkan Bapak Kapolda, Bapak 100 hari kerja, jangan sampai dalam 100 hari itu kami aksi demo terus. Saya ingatkan sekali lagi. Yang kedua, Bapak Kapolda, saya ingatkan lagi, jangan sampai isu SARA dimainkan dalam kasus ini. NTT punya sejarah kelam dengan isu SARA. Jangan sampai. Hidup NTT. Yang ketiga, Bapak Kapolda, mungkin sedang menonton saya karena humasnya ada di sini. Kami minta baik-baik, Bapak Kapolda, tolong bantu
untuk menyelesaikan kasus Astrid dan Lael. Fakta-fakta, bukti-bukti petunjuk sudah diberikan semua oleh netizen, oleh TPFI mewakili Ombudsman sini. Semua sudah diberikan. Kenapa tidak dipakai sampai sekarang? Itu pertanyaan kami yang belum dijawab oleh Kapolda NTT sampai sekarang. Dan Bapak Kapolda, ingat, kami akan terus mengejar kebenaran ini. Kami akan terus mengejar keadilan ini. Pada kesempatan ini juga Bapak Mamba saudara semua, saat kami melakukan aksi-aksi berikutnya, bantu kami, doakan kami di rumah masing-masing. Bantu kami, dukung kami. Ajak 1-2 orang bergabung dengan kami. Aksi damai jilid 2 kami lakukan itu, pihak kepolisian lebih banyak daripada masa aksi, hampir menggetarkan masa aksi. Tapi karena konsistensi kami, komitmen kami, hal itu tetap dilakukan. Hari ini harusnya kita kumpul di Bundaran Tirosa. Lobi-lobi kami lakukan bersama Pak Wali Kota. Kami ditolak oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pak Orson Nawa. Kami ditolak oleh Kepala UPT untuk Taman Kota. Jam 12 malam kami pergi bertemu Pak Wali Kota di Kota Maya, hanya untuk melobi mendapatkan akses untuk bisa bersuara tentang Astrid dan Lael. Pak Wali Kota ini baik-baik. Kasus ini terjadi di Kota Kupang. Jangan sampai ada lagi kasus lain yang sama. Kami ingatkan sekali lagi, pagi tadi baru dibalas untuk memberikan akses ini. Jam 12:30 baru akses ini diberikan di Taman Nostalgia ini. 2:30 kami mulai untuk kerjain semua. Tapi hanya untuk kebenaran, untuk keadilan, kami tidak akan mundur. 1 langkah pun tidak akan mundur. Ingat itu baik-baik. Para anggota dewan yang ada di sana, di DPRD provinsi, setelah aksi damai jilid keempat baru bersuara lewat rapat. Pak Wakil Gubernur bersuara setelah aksi damai berjilid-jilid. Ingat itu ya, kalian para pemimpin, jangan mengajari rakyat cara yang bodoh, cara yang keji. Ingat baik-baik. Kalau tidak, kalian hanya kontrak 5 tahun. Ingat baik-baik ya. Para pemimpin, kontrak kalian hanya 5 tahun. Kami ingatkan, jangan sampai kasus ini membuat masa depan kalian selesai. Kami juga ingatkan di tempat ini untuk semua orang yang sedang menonton, melihat kita. Perjuangan ini tidak ada intervensi politik. Sampai ketemu intervensi politik, saya jujur di depan sini, saya mundur dari ketua aliansi. Saya mundur dari koordinator aliansi. Tidak ada intervensi politik. Dan pada kesempatan yang sama, Bapak mau sekali lagi saya ajak, sebentar tolong siapkan waktu sebentar. Kita bakar lilin untuk 1000 lilin bagi Astrid dan Lael di Polda NTT sebagai tanda matinya keadilan bagi hukum di Nusa Tenggara Timur ini. Pada kesempatan yang sama juga saya mau sampaikan, sejak kemarin malam infonya A1 ada di antara kita yang akan jadi penyusup. Oleh karena itu, semua orang yang hadir di sini, saya minta sekali lagi, tolong tanda tangan petisi ini, tulis nama lengkap Anda dan tanda tangan. Daripada kami mencurigai satu persatu yang ada, tolong bantu kami. Kalau niat hati untuk mencari keadilan, bantu kami tanda tangan petisi ini, yang akan kami kirim bersama berkas kami ke Jakarta kepada Kapolda, Kapolri. Dan pada kesempatan yang sama, yang terakhir saya mau sampaikan, karena ancaman keamanan hari ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kami bersepakat untuk menghadirkan Ombudsman lewat Zoom. Ancaman keamanan, ancaman yang merenggut kalau kita tidak hati-hati untuk kasus ini. Oleh karena itu, kepada semua kita yang hadir dalam tempat ini, kita satu suara, satu komando untuk Astrid dan Lael. Kita teriakan, hidup keadilan! Hidup keadilan! Terima kasih banyak. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang hadir di tempat ini, hari ini aksi damai jilid yang kelima kami lakukan untuk mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Di tempat ini juga aliansi ini terbentuk.
tanggal 10 Desember 2021. Di tempat ini, aliansi terbentuk untuk bersuara mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Kami terdiri dari 40 gabungan dari organisasi pemuda, ormas-ormas yang ada bersama dengan kita di sini, ada LSM, ada jaringan, semua bersepakat untuk tetap konsisten mengawal mencari keadilan bagi Astrid dan Lael. Kita tepuk tangan dulu untuk para aliansi. Saudara-saudara, hari ini seperti yang sudah disampaikan, 3 acara yang akan kita buat. Panggung rakyat, diskusi bersama Om Buang Sine dan juga pakar hukum yang sudah hadir, pakar psikologi, dan yang terakhir kita tutup kegiatan kita dengan bakar lilin bersama untuk matinya keadilan di Polda NTT sebentar. Jadi saya menghimbau kepada kita semua yang terlibat dalam kegiatan ini, tolong agar sebentar jangan pulang. Mari sama-sama kita satu suara, satu komando, kita menuju Polda, kita bakar lilin di sana sebagai tanda matinya keadilan. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang hadir di tempat ini, kami tetap berdiri menjadi satu aliansi yang berdiri teguh karena satu, Lael Makabe, Astrid Manafe. Saya ulang ya, Lael Makabe dan Astrid Manafe. Kami tidak mau bahwa ke depan untuk generasi penerus kita ada orang-orang yang mengalami ketidakadilan seperti Lael Makabe dan Astrid Manafe. Kami tidak mau. Untuk itu kami konsisten untuk berdiri sampai sekarang. Kami semua punya pekerjaan, kami semua punya keluarga. Tetapi untuk kemanusiaan kami tetap berdiri di sini. Kami menguji komitmen kami masing-masing. Untuk itu kami mengajak Bapak Mama, Saudara semua yang ada di tempat ini untuk sama-sama mengawal kasus ini sampai selesai. Tanggal 20 Desember 2021, aksi damai jilid pertama kami lakukan di Polda NTT dan gagal ketemu Kapolda. Tanggal 23 Desember 2021, aksi damai jilid 2 kami lakukan di Polda NTT, gagal ketemu Kapolda. Tanggal 28 Desember, berkas perkara dari Polda dilimpahkan ke Kejati. Tanggal 30, kami melakukan aksi damai di DPRD dan juga di Kejati untuk mengetuk pintu hati para petinggi itu supaya juga bisa mengawal kasus ini bersama-sama. Dan itu pun kami gagal untuk bertemu para pimpinan. Tanggal 10 Januari 2022, aksi damai jilid 4 kami lakukan. Aksi damai jilid 4 kami lakukan. 1 di depan Gubernur NTT, kami ditolak. Kami diberikan kasat Pol PP. Untuk apa kami bertemu beliau? Di DPRD tidak ada satu orang pun wakil rakyat yang keluar. Ditolak di DPRD. Di Polda NTT, untuk kali keempat kami ditolak di Polda NTT. Kami ditolak untuk ketemu dengan Kapolda NTT. Kami sudah bersurat untuk minta audiens tanpa melakukan aksi, ditolak. Kami melakukan aksi, ditolak. Sampai sekarang kita bertanya, kenapa sampai sekarang ini kasus ini belum menemui titik terangnya? Harusnya Kapolda itu bisa mempertanggungjawabkan. Bagi kami, Kapolda lama pergi bukan karena prestasi, tapi meninggalkan pekerjaan rumah yang banyak bagi NTT, bagi masyarakat NTT. Saya ingatkan Bapak Kapolda, Bapak 100 hari kerja, jangan sampai dalam 100 hari itu kami aksi demo terus. Saya ingatkan sekali lagi. Yang kedua, Bapak Kapolda, saya ingatkan lagi, jangan sampai isu SARA dimainkan dalam kasus ini. NTT punya sejarah kelam dengan isu SARA. Jangan sampai. Hidup NTT. Yang ketiga, Bapak Kapolda, mungkin setelah menonton saya karena humasnya ada di sini. Kami minta baik-baik, Bapak Kapolda, tolong bantu untuk menyelesaikan kasus Astrid dan Lael. Fakta-fakta, bukti-bukti petunjuk sudah diberikan semua oleh netizen, oleh TPFI, mewakili Om Buang Sine. Semua sudah diberikan.
Kenapa tidak dipakai sampai sekarang? Itu pertanyaan kami yang belum dijawab oleh Kapolda NTT sampai sekarang. Dan Bapak Kapolda ingat, kami akan terus mengejar kebenaran ini. Kami akan terus mengejar keadilan ini. Pada kesempatan ini juga Bapak Mamba saudara semua, saat kami melakukan aksi-aksi berikutnya, bantu kami, doakan kami di rumah masing-masing. Bantu kami, dukung kami. Ajak 1-2 orang bergabung dengan kami. Aksi damai Jilid 2 kami lakukan itu, pihak kepolisian lebih banyak daripada masa aksi, hampir menggetarkan masa aksi. Tapi karena konsistensi kami, komitmen kami, hal itu tetap dilakukan. Hari ini harusnya kita kumpul di Bundaran Tirosa. Lobi-lobi kami lakukan bersama Pak Wali Kota. Kami ditolak oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pak Orson Nawa. Kami ditolak oleh Kepala UPT untuk Taman Kota. Jam 12 malam kami pergi bertemu Pak Wali Kota di Kota Maya, hanya untuk melobi mendapatkan akses untuk bisa bersuara tentang Asri dan Lael. Pak Wali Kota ini baik-baik. Kasus ini terjadi di Kota Kupang. Jangan sampai ada lagi kasus lain yang sama. Kami ingatkan sekali lagi, pagi tadi baru dibalas untuk memberikan akses ini. Jam 12:30 baru akses ini diberikan di Taman Nostalgia ini. 2:30 kami mulai untuk kerjain semua. Tapi hanya untuk kebenaran, untuk keadilan, kami tidak akan mundur. 1 langkah pun tidak akan mundur. Ingat itu baik-baik. Para anggota dewan yang ada di sana, di DPRD provinsi, setelah aksi damai Jilid keempat baru bersuara lewat rapat. Pak Wakil Gubernur bersuara setelah aksi damai berjilid-jilid. Ingat itu ya, kalian para pemimpin, jangan mengajari rakyat cara yang bodoh, cara yang keji. Ingat baik-baik. Kalau tidak, kalian hanya kontrak 5 tahun. Ingat baik-baik ya. Para pemimpin, kontrak kalian hanya 5 tahun. Kami ingatkan, jangan sampai kasus ini membuat masa depan kalian selesai. Kami juga ingatkan di tempat ini untuk semua orang yang sedang menonton, melihat kita. Perjuangan ini tidak ada intervensi politik. Sampai ketemu intervensi politik, saya jujur di depan sini, saya mundur dari ketua aliansi, saya mundur dari koordinator aliansi. Tidak ada intervensi politik. Dan pada kesempatan yang sama, Bapak mau sekali lagi saya ajak, sebentar tolong siapkan waktu sebentar. Kita bakar lilin untuk 1000 lilin bagi Asri dan Lael di Polda NTT sebagai tanda matinya keadilan bagi hukum di Nusa Tenggara Timur ini. Pada kesempatan yang sama juga saya mau sampaikan, sejak kemarin malam infonya A1, ada di antara kita yang akan jadi penyusup. Oleh karena itu, semua orang yang hadir di sini, saya minta sekali lagi, tolong tanda tangan petisi ini, tulis nama lengkap Anda dan tanda tangan. Daripada kami mencurigai satu persatu yang ada, tolong bantu kami. Kalau niat hati untuk mencari keadilan, bantu kami tanda tangan petisi ini, yang akan kami kirim bersama berkas kami ke Jakarta kepada Kapolda, Kapolri. Dan pada kesempatan yang sama, yang terakhir saya mau sampaikan, karena ancaman keamanan hari ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kami bersepakat untuk menghadirkan Om Buang Sine lewat Zoom. Ancaman keamanan, ancaman yang merenggut kalau kita tidak hati-hati untuk kasus ini. Oleh karena itu, kepada semua kita yang hadir dalam tempat ini, kita satu suara, satu komando untuk Asri dan Lael. Kita teriakan, hidup keadilan! Hidup keadilan! Terima kasih banyak.